Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Ongki Saputra dengan NIM 102210005, kelas SMA jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya mengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Dr. Hajah Rohmah Maulidiyah MAG. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Pemikiran Ekonomi Islam oleh Imam Al-Makrizi. Langsung saja pembahasannya. Yang pertama, biografi dari Imam Al-Makrizi. Yang kedua, karya-karya Imam Al-Makrizi. Yang ketiga yaitu pemikiran ekonomi menurut Imam Al-Makrizi. Langsung saja, yang pertama, biografi tentang Imam Al-Makrizi. Nama lengkapnya adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Lahir di desa Barjuan, Kairo pada tahun 766 Hijriah, tepatnya 1364 sampai 1365 Masehi. Asal muasal keluarga dari Makariyah, sebuah desa yang terletak di kota Balada. Oleh karena itu, beliau lebih dikenal dengan Al-Makrizi. Al-Makrizi lahir di keluarga yang tidak mampu. Kondisi ekonomi ayahnya lemah, menyebabkan pendidikan masa kecil dan remaja beliau ditanggung oleh kakeknya dari pihak ibunya. Nama ibunya yaitu Hanafi Saik Al-Makrizi, merupakan seorang yang sangat mencintai ilmu. Bahkan sejak kecil ia sering melakukan rihlah ilmiah. Selanjutnya, masih tentang biografi Imam Al-Makrizi. Ketika berusia 22 tahun, Al-Makrizi mulai terlibat dalam berbagai tugas pemerintah dinasti Mamluk. Al-Makrizi memulai kiprahnya sebagai pegawai di Diwan Al-Insya pada tahun 788 Hijriah. Al-Makrizi diangkat menjadi wakil qadhi pada kantor Hakim Agung Mazhab Syafi'i pada tahun 791 Hijriah. Sultan Barquq mengangkat Al-Makrizi sebagai muhtasib atau pengawas pasar di Kairo pada tahun 811 Hijriah. Al-Makrizi diangkat sebagai pelaksana administrasi wakaf di Kalansiyah. Al-Makrizi wafat pada tanggal 27 Ramadan 845 Hijriah di Kairo, bertepatan dengan tanggal 9 Februari 1442 Masehi. Beliau itu menciptakan karya-karya. Yang pertama, karya-karya Imam Al-Makrizi. Banyak sekali karya-karya Imam Al-Makrizi, baik berbentuk buku-buku besar dan kecil, adapun di bawah ini karya-karya dengan buku-buku kecil membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum. Dalam kitab An-Niza wa Taqasum fi ma baina Bani Umayyah wa Bani Hasim, menguraikan biografi singkat para raja dalam kitab Tarajim Muluk Al-Gharb dan kitab Az-Zahab wal Masbuk bin Zikri Manhajamin Al-Khulafa wal Muluk. Mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam
pada umumnya dan di Mesir khususnya dalam kitab Sudur al-Uqud fi Zikri an-Nuqud, kitab Risalah fin Nuqud Islamiyah. Karya-karya Imam al-Makrizi, sedangkan karya-karya Imam al-Makrizi sendiri itu dalam buku-buku yang besar adalah membahas tentang sejarah dunia. Membahas tentang sejarah dunia dalam kitab Al-Khobar Al-Basir, menjelaskan sejarah umum Islam dalam kitab Ad-Duror Al-Muddi'ah fi Tarikh Ad-Daulah Islamiyah, menguraikan sejarah Mesir pada masa Islam dalam kitab Al-Mawaiz Wal-I'tibar fi Zikri Al-Kitab wal Asar dan yang lainnya. Ada banyak kitab-kitab karya-karya Imam al-Makrizi. Dan selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi menurut Imam al-Makrizi. Pemikiran ekonomi menurut Imam al-Makrizi sendiri mengenai mata uang, sejarah dan fungsi uang, implikasi menciptakan mata uang atau penciptaan mata uang, kualitas buruk, konsep daya beli uang, teori inflasi alamiah, inflasi karena kesalahan manusia, korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Itu pemikiran ekonomi menurut Imam al-Makrizi, mengakibatkan kesalahan atau kebanyakan manusia itu memiliki kesalahan. Contohnya korupsi, administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan seterusnya itu. Mungkin cukup itu yang saya bisa sampaikan dari pemaparan sejarah pemikiran ekonomi Islam menurut Imam al-Makrizi. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.